Kita berjumpa kembali dalam program e-talk Suara Sabana, di mana episode keempat kali ini menghadirkan tajuk Anak Timur Melintas Benua, yang akan memperdengarkan pengalaman-pengalaman menimba ilmu dari kawan-kawan yang telah bergabung dalam episode kali ini di berbagai negara, di mana kawan-kawan yang telah bergabung kali ini berada di sejumlah benua, mulai dari benua Eropa, Amerika, dan juga Australia. Kawan-kawan atau pemuda-pemudi daerah yang tengah berada di berbagai kontinen ini tentu mengingatkan kita bahwa akselerasi teknologi kali ini memudahkan siapa saja untuk bisa menimba ilmu hingga bermil-mil jauhnya. Terbukti dengan kawan-kawan yang saat ini akan berbagi mengenai pengalaman studi mereka di negara tujuan mereka masing-masing. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu kawan-kawan yang telah berada dalam episode 4 kali ini, yang dimana kita bertemu secara virtual meskipun kita berada di 4 zona waktu yang berbeda. Untuk itu, saya ucapkan selamat pagi waktu Indonesia kepada Kak Randiano Tamelan. Halo. Dari Timur yang saat ini mengambil Master of Development Studies, tepatnya di University of Sydney, Australia. Halo, Kak Randiano. Halo, selamat pagi, Kak. Apa kabar? Baik, baik. Oke, dan juga saya ingin menyapa Kak Arnoldus Sailang, pemuda Sumba, yang kali ini mengambil studi Sustainable Tourism, tepatnya di University of South Florida, di Amerika Serikat. Halo, Kak Arnold. Halo, selamat malam dari sini, Kak. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya juga untuk bergabung. Juga saya ingin menyapa Kak Dikna Rambu Bitaemu, pemudi Sumba, yang kali ini mengambil Master of Science in Civil Engineering, tepatnya di Northeastern University Amerika Serikat. Terima kasih Kak Dikna telah menyumbangkan waktu juga untuk bergabung. Dan juga sama-sama, Kak Dewi. Kami ingin menyapa juga Kakak Rudi Samapati, pemuda Sumba juga yang dulu sempat sebagai peneliti di Institute for Physiology Charité University Berlin, Jerman. Halo, selamat pagi Kakak Rudi Samapati. Selamat pagi Mbak Dewi. Makasih. Terima kasih kawan-kawan semua telah meluangkan waktunya. Kita bertemu secara virtual untuk berbicara lebih jauh mengenai pengalaman studi teman-teman. Pastinya ini terkait dengan proyeksi bagaimana bidang keilmuan yang kalian tekuni ataupun research yang diupayakan di sana bisa diproyeksikan untuk Indonesia ke depannya, terutama untuk daerah Nusa Tenggara Timur ya. Namun sebelum nanti kita mendengarkan pengalaman masing-masing dari kawan-kawan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata pengantar dari CEO Sumba TV, Kak Herman Ungguwi. Silakan Kak Unggu. Selamat pagi, selamat malam juga kawan-kawan semua. Terima kasih sudah bersedia menjadi tamu e-talk kali ini. Ada Bro Rudi, Bro Arnold, Bro Randi, dan Adik Dikna. Dan program e-talk ini sebetulnya adalah di masa pandemi ini kita coba untuk terus produktif. Gitu. Coba untuk terus produktif dan kita tidak mau terus terpaku atau diam dengan pola-pola lama yang akhirnya mengunci kita. Gitu. Karena kami yakin bahwa setiap kejadian itu selalu atau fenomena kita pasti punya jalan keluar untuk temukan jalan baru. Nah itu kenapa ada program e-talk, dan ternyata setelah ini episode keempat kita temukan bahwa kita yang dulunya ini mungkin direncanakan sebagai program alternatif, ini sekarang menjadi program unggulan juga dari Sumba TV karena kita bisa terhubung dengan banyak orang. Beberapa episode sebelumnya kita dengan Pak Dirjen Kemendesa menghubungkan dengan kepala desa, dan kayaknya akan ada lanjutannya yang lebih nyata di lapangan. Lalu kemarin juga kita episode sebelum ini kita terkoneksi juga dengan teman-teman musisi yang sudah beberapa bulan ini tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, kali ini kita sama-sama teman-teman yang kami apresiasi, dan tentunya kami berharap nanti adik-adik kita atau penonton Sumba TV yang menonton ini menjadi bangga, dan yang paling penting mereka juga terinspirasi untuk bisa sampai ke sana gitu. Nah,
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti Dewi akan berbicara atau memancing kawan-kawan untuk berbagi, dan selamat berdiskusi. Oke, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Umbu Billy. Dan mungkin kita akan mulai saja mendengarkan kisah-kisah atau pengalaman studi dari kawan-kawan yang telah bergabung. Ini mengenai teman-teman sudah sampai di beberapa benua untuk mengenyam ilmu pendidikan di bidang keilmuan masing-masing. Tentu menjadi sosok dengan mimpi besar seperti itu tidak lahir dari ruang hampa. Barangkali teman-teman juga sebelum akhirnya berada di benua Eropa, Amerika, dan Australia, berangkat dari lingkar atau pergaulan kreatif atau mungkin komunitas lainnya yang akhirnya menjadikan sosok-sosok seperti teman-teman muda yang memiliki visi hingga menuntut ilmu sejauh itu. Kita mungkin ingin mendengar cerita dari Kak Randiano Tamelan terlebih dahulu ya. Bagaimana akhirnya sebelum ke benua Australia gitu Kak, mengambil studi pengembangan. Kira-kira sebelumnya Kak Randi ini tergabung dalam komunitas apa atau lingkar jejaring seperti apa Kak? Silakan. Terima kasih Kak Dewi. Halo teman-teman. Sebelum ke Australia, perjalanannya cukup panjang karena saya lulus kuliah itu tahun 2014, terus sempat bekerja dulu di Surabaya, kemudian pulang ke NTT pada tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 itu saya susah sekali mendapatkan pekerjaan di NTT ya. Jadi akhirnya berkenalan dengan teman-teman yang punya kemauan yang sama di bidang volunteering. Ternyata mereka orang-orang yang sudah pernah sekolah di luar negeri, kemudian sementara sekolah di luar negeri dan pulang libur, dan akhirnya orang-orang ini membantu menajamkan rencana saya untuk sekolah juga di luar negeri, karena sebenarnya mimpi untuk sekolah di luar negeri sudah ada cukup lama. Jadi karena terlibat dengan orang-orang ini di Forum Soe Peduli, di IRGSC Kupang, jadi akhirnya mereka benar-benar memotivasi untuk bisa lanjut sekolah di luar negeri. Perjalanan untuk dapat sekolah di Australia juga cukup panjang karena sebenarnya waktu masih di Surabaya sudah sempat coba ambil beasiswa Australia Awards 2 kali dan gagal. Kemudian kali ketiga coba ikut LPDP dan puji Tuhan bisa diterima. Jadi tetap memilih Australia karena I'm in love with Sydney. Yeah. Thank you. Terima kasih Kak Randi telah berbagi. Kita ingin mendengarkan cerita kalau dari Kak Arnold Sailang. Seperti apa Kak sebelum akhirnya ke benua Amerika seperti itu untuk mengambil studi mengenai sustainable tourism. Pergaulannya seperti apa ketika di Sumbar? Silakan. Ya, kalau dari saya sendiri panjang juga ya sebenarnya ceritanya. Itu berawal dari kuliah S1 saya sebenarnya. Jadi waktu itu saya kuliah S1-nya itu saya di Sumbar, di sebuah sekolah tinggi kecil di sana, namanya STQ Etubula, dengan jurusan guru bahasa Indonesia. Berbeda sekali kan dengan jurusan saya sekarang. Saat itu saya terinspirasi, saya merasa kagum dan bangga dengan pimpinan sekolah tinggi itu. Saya mendengar bahwa dia itu lulusan Australia gitu. Jadi saya merasa bangga bahwa ternyata ada orang Sumba juga yang bisa sekolah sampai ke luar negeri gitu. Kemudian merasa termotivasi, saya mulai bertanya-tanya, cek-cek di internet, misalnya tentang kesempatan beasiswa untuk studi keluar gitu. Dan ternyata memang sebenarnya banyak sekali kesempatan itu gitu. Terutama bagi yang mau melanjutkan studi di tingkat master gitu. Nah, sejak mengetahui peluang-peluang tersebut dan mempelajari profil-profil beasiswa tersebut begitu, saya akhirnya bertekad untuk harus melamar beasiswa dan harus kuliah keluar setelah studi S1 saya gitu. Walaupun waktu itu saya agak pesimis karena
peluang untuk melanjutkan studi dengan jurusan latar belakang pendidikan S1 saya bahasa Indonesia ini agak kurang gitu, karena melanjutkan studi dengan jurusan bahasa Indonesia ke luar negeri itu seperti apa, bagaimana peluangnya, mungkin waktu itu yang saya lihat adalah peluang untuk melanjutkan mungkin ke bidang linguistik gitu. Tapi saya tidak stop sampai di situ, sehingga hampir 3/4 masa kuliah S1 saya itu saya habiskan untuk mempersiapkan diri demi rencana ini gitu, supaya saya bisa eligible atau memenuhi syarat untuk lamar beasiswa tersebut gitu. Nah, persiapan itu tidak hanya di bidang akademik, tapi juga berusaha saya mengembangkan potensi diri saya, terus kepekaan sosial saya, karena kebanyakan beasiswa itu bukan beasiswa prestasi secara utuh gitu, tapi mereka mau melihat potensi kita untuk bagaimana berkontribusi dalam pembangunan, meskipun memang IPK juga penting, tapi itu bukan hal yang utama gitu. Nah, kemudian saya juga berusaha untuk misalnya belajar bahasa Inggris dengan otodidak, bergabung dengan grup-grup pemburu beasiswa di media sosial misalnya, termasuk tadi yang sekarang dibilang IRGSC di Kupang atau pemburu beasiswa Alafan dan sebagainya, itu saya gabung di situ gitu. Kemudian juga saya terlibat dalam gerakan-gerakan sosial atau peduli lingkungan melalui komunitas-komunitas volunteer. Ada juga beberapa yang kami inisiasi gitu, untuk memang menajamkan kepekaan sosial saya gitu. Namun hal itu tentu saja tidak hanya untuk tujuan beasiswa ini, memang karena alasan memang kepedulian memang gitu. Jadi hal-hal tersebut memang membantu sekali bagi saya untuk mengembangkan portofolio saya gitu, karena misalnya bobot CV juga itu menjadi pertimbangan saat melamar beasiswa kan gitu. Jadi singkat cerita, setelah selesai S1 saya kemudian sebenarnya sudah merasa siap untuk melamar beasiswa nih, master di bidang linguistik dan sebagainya. Tujuan utama saya sebenarnya waktu itu Australia juga, dengan beasiswa AS atau walaupun LPDP juga. Yang penting adalah beasiswa yang bisa mengantar saya untuk studi keluar gitu. Tapi saat itu setelah lulus S1 ada satu peluang beasiswa studi singkat dari AS yang mana itu menjadi titik belok saya gitu untuk mengubah haluan saya ke arah jurusan ini, bidang ini, pariwisata keberlanjutan, yaitu beasiswa studi singkat Australia Awards di bidang pariwisata keberlanjutan. Nah, itu tahun 2016, akhir tahun 2016 gitu. Saya memang punya pengalaman sedikit jadi duta wisata di Sumba Barat Daya, sehingga itu menjadi bekal saya untuk melamar beasiswa studi singkat itu. Dan puji Tuhan saya terpilih dan menjadi salah satu dari 25 orang dari Indonesia Timur untuk melakukan studi singkat di bidang pariwisata keberlanjutan di Australia gitu. Selesai itu, saya kemudian dengan berbekal pengalaman itu, saya pulang ke Sumba, dan saat itu pas dibuka salah satu yayasan di Sumba Barat Daya yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan hospitality untuk anak-anak Sumba dari latar belakang kurang mampu, dan juga membantu Sumba untuk mengenai perencanaan pariwisata keberlanjutan untuk Sumba gitu. Jadi saya lamar kerja di situ dan langsung diterima. Nah, ini kemudian memperkaya portofolio saya bilang tadi, bahwa kemudian saya melamar beasiswa LPDP ini sehingga akhirnya bisa diterima gitu. Tahun 2017 kayaknya Dignayak kita diterima. Ya, itu sih perjalanan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Arnold yang sudah berbagi juga. Jadi perjalanannya cukup jauh juga, termasuk
memilih sebagai volunteer juga untuk mengasah kepekaan itu ya, untuk menambah jejaring dan membuka peluang hingga sampai ke benua Amerika. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Kak Digna, ini yang mengambil program studi di Boston ya, tepatnya di Amerika Serikat. Seperti apa Kak? Dia bisa sampai di sana. Silakan Kak Digna. Iya, jadi niat untuk sekolah keluar itu sebenarnya baru muncul di akhir-akhir lulus S1 gitu. Mungkin sebelum lulus S1 saya berpikirnya, aduh, kuliah keluar bakalan susah nih. Saya harus belajar bahasa, saya harus menyamakan pendidikan saya dengan teman-teman di luar sana. Tetapi saat setelah mau lulus S1 saya mulai berpikir, sebenarnya saya ke depan nih mau ngapain sih kayak gitu. Kerja iya, tapi saya juga pengen belajar lagi gitu. Akhirnya di penghujung S1 saya mulai cari informasi peluang beasiswa apa yang bisa mengantarkan saya untuk belajar di luar negeri. Karena kita tahu bahwa belajar di luar negeri itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi saya mulai cari sebanyak-banyaknya informasi apa kayak gitu. Lalu saya sama teman saya mendapatkan informasi beasiswa LPDP ini saat itu tahun 2016. Lalu sempat ada kekhawatiran kayak beneran nih mau kuliah ke luar negeri. Soalnya kalau sudah maju kita nggak bisa mundur lagi gitu. Kita harus terus bergerak gitu untuk memenuhi segala persyaratan, apalagi kalau sudah diterima gitu. Kita harus lulus gitu kan ya. Jadi saat itu saya mulai belajar bahasa Inggris, karena walaupun kita belajar bahasa Inggris di sebelum kuliah ya, di sekolah, ternyata kita juga harus belajar lagi gitu, karena nanti bahasanya akan dipakai di perkuliahan. Jadi saya mulai belajar otodidak, saya beli bukunya, lalu saya juga belajar waktu itu sambil saya bergabung dengan Shift Art Design Studio di Bali. Jadi sambil kita bekerja untuk proyek-proyek yang ada di Bali dan di Sumba, saya juga menyambi dengan belajar bahasa Inggris. Lalu akhirnya saya mencoba daftar beasiswa LPDP BIT, Beasiswa Indonesia Timur. Nah, setelah mendaftarkan beasiswa itu, sebenarnya saat itu Amerika bukan negara tujuan utama saya kayak gitu. Saya melihat jejak-jejak Om Rudi di Jerman, terus banyak juga teman-teman mengambil beasiswa di Eropa. Saya juga tertarik gitu ke Eropa. Tapi ternyata pilihan beasiswa Indonesia Timur itu sendiri 3 negara, Amerika Serikat, Jepang, sama Korea Selatan. Akhirnya saya mulai mempelajari dari 3 negara ini mana yang paling cocok sama saya. Nah, saya juga mulai mempelajari saya mau belajar tentang apa. Karena itu ternyata penting sekali, kita mau belajar tentang apa. Saya basicnya adalah civil engineering, tapi di bidang-bidang civil itu ada banyak konsentrasinya. Akhirnya melihat proyek-proyek kita yang kita garap di Sumba, juga di Bali, dan juga setelah saya berdiskusi dengan dosen pembimbing saya waktu di S1 dulu, saya memutuskan ambil konsentrasi geoteknik. Nah, dari situ saya mulai cari universitas di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang yang cocok atau yang bisa mengcover ilmu yang ingin saya pelajari. Akhirnya saya ketemu beberapa universitas di Amerika. Setelah mendapatkan beasiswanya, saya mendaftar ke universitas-universitas itu, dan akhirnya saya diterima di Northeastern University di Boston. Jadi itu sejarah singkat saya mendapatkan beasiswa ini, kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak Digna yang juga telah berbagi. Jadi kita bisa melihat sebenarnya kawan-kawan muda MPP ini perlu juga membangun portfolio mereka masing-masing gitu dengan pilihan mereka tergabung dalam komunitas, pergaulan kreatif, ataupun mengerjakan sejumlah proyek untuk bisa membangun satu portfolio yang cukup eligible juga sebagai penerima beasiswa ya di berbagai negara tujuan yang tempat teman-teman mengenyam studi saat ini. Kita ingin mendengar juga sebenarnya kalau ini adalah satu periode yang dijalani oleh kawan-kawan muda. Bagaimana saat periode Kakak Rudi sama Pati sebenarnya waktu itu akhirnya memilih Berlin atau Jerman sebagai negara tujuan untuk mengenyam ilmu pendidikan. Silakan Kakak Rudi. Iya.
Menarik ya dengar perjuangan adik-adik tadi itu sampai bisa menggapai cita-citanya. Kalau saya sendiri itu ini malah bagus ya. Jadi ada sisi lain. Saya itu bukan jalur beasiswa, jadi jalur privat ya, jalur ya saya cerita aja bahwa saya akhirnya bisa sampai ke Eropa, ke Jerman itu karena saya menikah dengan orang Jerman. Itu awalnya menikah mantan istri saya itu dulunya mengikuti pertukaran mahasiswa dengan UGM ya. Kemudian dia datang ke Jogja. Saya waktu itu sedang kuliah kedokteran hewan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian kami kenal. Lalu ada satu waktu saya akhirnya ikut ke Jerman. Nah, di Jerman itulah saya akhirnya belajar bahasa seperti kebanyakan mahasiswa cari peluang-peluang untuk kuliah. Akhirnya terakhir itu saya menyelesaikan doktor di satu universitas yang punya fakultas kedokteran di Berlin itu ya, di bidang kesehatan kuda. Gitu singkatnya, Jadi tidak seperti teman-teman yang tadi itu mereka lewat jalur beasiswa ya, saya malah jalur privat. Oke. Menarik. Jadi ini ada perbandingan juga ya sebenarnya jalur yang kawan-kawan muda dan Kakak Rudi sama Pati lalui gitu untuk bisa memperoleh pengalaman sampai sejauh itu. Dan ini sebenarnya bukti juga bahwa akselerasi teknologi seperti yang saya sudah sampaikan juga membuka jejaring atau networking dari kawan-kawan ini gitu, sehingga memudahkan teman-teman juga untuk memperoleh informasi terkait dengan program beasiswa ini. Kita akan lebih spesifik ingin mendengar perspektif atau sudut pandang bidang keilmuan yang teman-teman tekuni gitu. Dan proyeksinya seperti apa juga untuk Indonesia Timur ya, mungkin khususnya untuk Nusa Tenggara Timur. Mungkin saya ingin bertanya ke Kak Randi Tamelan dulu ya. Kak Randi mengambil studi pengembangan ya Kak, atau development studies ini. Bisa cerita sebenarnya major ini bicara tentang apa dan di bawah departemen apa untuk di University of Sydney? Silakan Kak. Iya, jadi development studies, studi pembangunan, pengembangan di University of Sydney sendiri berada di bawah School of Social and Political Science. Terus dia ada di bawah Department of Anthropology. Jadi dia agak berbeda dengan beberapa kampus lain yang ada di bawah, ada yang di bawah Fakultas of Economy, berbeda-beda. Jadi tiap kampus fokusnya berbeda-beda. Jadi pendekatan yang ada di Sydney Uni ini lebih ke antropologinya. Yang fokus kita pelajari di Sydney Uni ini, kita belajar banyak tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dunia yang mempengaruhi ke pemerintah Indonesia, yang akhirnya orang-orang di level paling dasar daerah administrasi Indonesia, which is kampung, mengalami itu. Jadi kita lihat konsep-konsep besar ini bagaimana berpengaruh ke orang-orang di desa. Dan itu yang saya pelajari selama ini. Itu juga menjadi dasar disertasi saya, yang fokus ke bagaimana orang-orang di desa di Timor bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah mereka. Oke. Yeah. Menarik, ini tentang tadi ada dikatakan lini atau lokusnya adalah itu ke kampung, meskipun bicara tentang kebijakan dunia yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Saya sempat berbincang juga sebelumnya dengan Kak Randi gitu, dan ada satu semangat dasar yang sebenarnya ingin digaungkan oleh Kak Randi yang mengenyam studi di sana mengenai semangat anak muda kembali ke kampung gitu Kak.
Bisa cerita sedikit nggak sebelum nanti kita merujuk pada studi kasus untuk disertasi yang kakak ambil gitu mengenai satu komunitas di kawasan Molo, Timur Tengah Selatan. Seperti apa sih semangat anak muda kembali ke kampung ini sebenarnya? Silakan Kak Rani. Iya, jadi pada tahun 98 setelah Soeharto turun dan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, itu akhirnya banyak sekali anak-anak kampung yang merantau dan cari fresh money di daerah-daerah seperti Kalimantan atau Malaysia. Mereka bekerja sebagai buruh di sana. Nah, mulai dari saat itu sampai saat ini kita bisa lihat bahwa tren anak muda meninggalkan kampung itu gengsinya ada di situ. Jadi bagi orang-orang kampung, bahkan di Soe sendiri kalau kerja di luar itu keren sekali ya. Jadi nilai-nilai ini yang akhirnya sampai mengakar di kehidupan sehari-hari. Jadi akhirnya itu yang mengakibatkan orang-orang di kampung itu kehilangan aktor-aktor sosial, kehilangan anak-anak muda yang bisa melakukan banyak inisiasi pembangunan. Jadi itu yang akhirnya kalau dikaitkan lagi dengan apa yang saya pelajari sekarang, bagaimana kita anak-anak muda ini yang apalagi anak-anak timur yang sudah sekolah di luar mau pulang ke daerah dan membantu merangsang satu aktivitas pembangunan yang berasal dari masyarakat adat, dari masyarakat lokal, yang memang sejarah menunjukkan bahwa cukup lama suara kita dikekang, cukup lama kita tidak mampu kita cukup lama dapat dapat satu program dari orang luar datang dan bilang lakukan ini A B C D E. Masih jarang ada semangat yang datang sendiri dari warga itu. Jadi itu butuh anak-anak muda yang sekolah di luar, anak-anak muda yang sudah terpapar dengan ilmu pengetahuan, yang sudah punya relasi yang besar dengan orang di luar sana, untuk kembali ke desa dan membangun dari desa dengan semangat dan pengalaman yang mereka punya itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan hanya bicara semangat anak muda kembali, tapi menginisiasi lagi ya gerakan-gerakan sosial di kampung mereka masing-masing. Mungkin kakak bisa cerita, ini lebih spesifik, studi kasus yang kakak ambil itu adalah satu social entrepreneurship yang bernama Lakoat Kujawas ya, di desa Taiftop, Kecamatan Molo, tepatnya di Timur Tengah Selatan. Seperti apa semangat anak muda kembali ke kampung atau inisiatif desa itu tercermin Kak dari komunitas Lakoat Kujawas? Karena Kak Randi sendiri pernah menjadi relawan ya di situ ya. Silakan cerita pengalaman yang mungkin Kak. Iya, jadi Lakoat Kujawas ini adalah satu organisasi masyarakat ya yang diinisiasi oleh Diki Senda, tadi Karno sempat sebutkan namanya. Jadi Diki Senda ini orang asli Molo yang akhirnya pulang dan menginisiasi gerakan ini di kampungnya sendiri. Jadi dia sudah punya fondasi yang bagus karena dia orang dari situ, rumahnya di situ, dan tujuannya untuk membangun kampungnya. Ya sebagai inisiasi, kemudian dia mulai dari hal-hal yang sangat sederhana, dari membuat sebuah perpustakaan warga, dan akhirnya anak-anak di desa itu datang untuk terlibat baca buku, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan. Itu dimulai dari tahun 2016, dan pada waktu itu saya juga baru pulang dari Surabaya, dan akhirnya kita berkenalan dan saya mulai menjadi relawan pada tahun 2016 itu. Anak-anak yang datang ke Lakoat Kujawas akhirnya pulang ke rumah dan menceritakan ke orang tua mereka, oh kita baca buku yang banyak, kita bertemu dengan kakak-kakak dari kota Soe atau kota Kupang, dan cerita-cerita ini menarik perhatian orang tua mereka. Waktu berjalan sehingga sekitar sampai 2017-an, orang tua mereka mulai datang dan berkenalan. Dan ketika mereka datang dan berkenalan, di situ ada ruang diskusi. Nah, ketika ada ruang diskusi, mereka akhirnya mulai terlibat untuk menyuarakan suara mereka. Jadi mereka bilang, kita boleh dapat pelatihan ini, kita boleh bikin kegiatan ini. Jadi ada inisiasi-inisiasi yang datang dari mereka dan itu berasal dari diskusi. Kemudian ada satu mama
yang anaknya juga di lockout ke Jawa, akhirnya dia bersama teman-temannya menginisiasi kelompok tani, kelompok produksi, kemudian tetangganya melihat dan akhirnya mereka menginisiasi ke kelompok menenun, semakin melebar lagi. Mereka menginisiasi kelompok untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian akhirnya kerjasama dengan pihak gereja, kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi dari semangat satu orang ini bisa melebar ke begitu banyak orang. Nah ini adalah semangat organisasi yang independen. Dia ada di luar organisasi pemerintah desa. Dia sendiri berdiri sendiri. Jadi ini yang akhirnya saya coba lihat bahwa ternyata inisiasi yang murni dari semangat warga itu akhirnya dia lebih subur karena mereka merasa memiliki kegiatan itu ketimbang dengan saya baca banyak sekali evaluasi tentang program pengembangan desa, program pengembangan lewat dana desa dan lain-lain. Ya berhasil, banyak yang cukup berhasil, tapi dibandingkan dengan kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok independen ini, mereka punya warna yang berbeda. Dan akhirnya kegiatan-kegiatan yang datang juga kegiatan-kegiatan yang berakar dari nilai-nilai adat mereka, dari nilai-nilai tradisional yang sempat mereka tinggalkan, Kalau teman-teman tahu sejarah kita di masa kepemimpinan Pak Soeharto kan, dia benar-benar Javanize all country kan, jadi membuat semua desa warnanya sama. Jadi akhirnya orang mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional yang sebenarnya sangat menarik, sangat eksotis begitu. Dan itu juga tantangan buat inisiator-inisiator muda, Kak Dikna, Kak Arnold, kita semua di sini untuk bagaimana kita menyadarkan orang-orang di tanah timur bahwa budaya kita bagus, makanan yang kita makan itu bagus, enak, itu menarik, dan ketika mereka sadar bahwa kita punya kehidupan yang luar biasa, mereka akhirnya akan datang dengan produksi ide-ide yang sangat-sangat kaya, sangat menarik, dan itu akan jadi modal yang kuat untuk pembangunan di masyarakat. Oke, menarik sekali ya, mendengar ternyata sudah banyak lini yang terintegrasi di kewirausahaan sosial Lakuatku Jawas ini. Tadi kita dengar ada perpustakaan, saya juga sempat mencari tahu ada ruang arsip sejarah juga yang coba dikembangkan di sana, produksi pertanian, kain tenun, jasa, hingga ekowisata. Juga melibatkan generasi muda hingga para tetua di sana ya sebenarnya. Jadi semua masyarakat dilibatkan dengan adanya ruang diskusi. Ini sebenarnya juga mengenai satu semangat yang coba kakak ingin gaungkan tentang mutual assistance atau semangat gotong royong itu ya kak. Sebenarnya apakah di Lakuatku Jawas ini sudah sangat tercermin sebenarnya masyarakat dengan adidaya secara antropologis dan sosial budaya mereka? Seperti apa kak? Iya, jadi budaya gotong royong itu yang sebenarnya menjadi bensin dari motor pergerakan organisasi Lakuatku Jawas. Dan budaya gotong royong ini sebenarnya berasal dari kalau bahasanya resiprosi. Jadi bagaimana orang tua ini lihat anaknya datang dan berkembang, kemudian mereka ingin terlibat. Terus ketika mereka terlibat, itu ada hubungan saling menguntungkan antara orang tua dan anak dan relawan gitu. Kalau tadi Kak Arnold bilang kita cari portofolio, relawan cari portofolio untuk nanti bisa mengembangkan jenjang karir dan lain-lain. Saya juga akhirnya masuk ke dalam sistem saling memberi dan menerima di situ. Jadi saya datang, saya belajar dari mereka. Pengalaman yang saya dapat saya bisa gunakan untuk karir saya ke depan. Mereka datang, kita saling belajar, akhirnya mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Jadi akhirnya ada semangat saling memberi di situ, saling menerima di situ, dan akhirnya semangat ini yang membawa mereka untuk sama-sama membangun. Jadi kepentingan yang saya lihat di Lakuatku Jawas sekarang adalah kepentingan bersama. Ya, isu power balance itu pasti selalu ada di dalam komunitas, tapi nilai gotong royong yang
yang sangat kuat ini bisa tercermin dari program-program warga yang ada di Laut Jawa. Karena saya juga sementara fokus dengan penelitian ini, terus saya coba bandingkan dengan program-program pemerintah lainnya. Ya bagus, tapi akhirnya program-program itu dari atas datang, jadi kayak oke, saya kasih uang ke kamu tolong buat infrastruktur, kamu tolong buat usaha di desa. Jadi ini program dari atas, tapi dikasih ke masyarakat. Nah akhirnya banyak sekali tulisan-tulisan yang menyimpulkan bahwa masyarakat akhirnya bingung, ini seperti apa, bagaimana. Terus ketika kita bandingkan dengan semangat-semangat independen ini, mereka akhirnya bertolak dari rumah mereka, dari dapur mereka, dari apa yang mereka punya. Jadi akhirnya nothing tulus, saling memberi, saling menyeimbangkan. Jadi akhirnya smooth dan lancar gitu loh. Jadi ini adalah nilai-nilai yang sangat kuat yang di masyarakat yang harus selalu dipertahankan, dan Laut Jawa adalah salah satu contoh untuk kita bisa belajar. Oh, menarik sekali. Ada satu lagi pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ini terkait dengan tadi volunteering yang coba kakak pernah jalankan. Mungkin kakak sempat juga mengajarkan kelas kesenian teater dan sastra, termasuk mengajarkan mereka untuk mengapresiasi tradisi tutur natoni dan bonet itu, Kak. Sebenarnya seberapa besar pengaruh itu terhadap pengembangan karakter anak-anak di sana, sehingga anak-anak generasi muda ini juga sudah dibentuk karakternya dengan adanya apresiasi tutur, sastra, dan teater kesenian ini. Silakan, Kak. Oh iya, jadi mau koreksi sedikit, yang mengajarkan itu bukan saya, tapi saya juga sempat terlibat dalam program tersebut. Jadi tujuan paling awal untuk anak-anak di Molo, di Timor, adalah untuk mengembangkan rasa percaya diri dan gambar diri mereka. Jadi bagaimana mereka percaya dan gambar diri mereka bisa melihat diri mereka secara utuh lewat program-program kesenian. Kemudian program-program kesenian yang ada seperti teater, kemudian literasi, kemudian mengingat kembali tutur-tutur adat, itu adalah tools, jalan untuk mereka belajar, tapi dengan mengorek lagi nilai-nilai adat yang sangat penting itu. Karena dalam nilai-nilai adat itu ada ilmu lokal, bagaimana kita bertanam, bercocok tanam, bagaimana kita memanen, bagaimana orang Timor bisa melalui masa kekeringan, bagaimana gunung, batu dan air itu berkontribusi dalam kehidupan orang Timor, karena memang nilai-nilai itu sangat penting. Timor seperti Sumba dan daerah lainnya punya kekayaannya masing-masing. Kalau teman-teman pernah dengar, di Timor itu dari tahun 80-an sampai tahun 90-an, itu ada pembangunan batu, mining di sana, di Gunung Mutis, dan itu sangat mempengaruhi ekosistem di Timor. Dan itu ada perlawanan adat dari masyarakat adat. Karena orang-orang ini mereka mengerti bahwa gunung selain sebagai punya nilai-nilai adat yang mereka percaya bahwa itu tempat mereka bertahan hidup. Nah, kalau seandainya anak-anak kita, adik-adik kita tidak mengerti nilai-nilai ini, kita tidak tahu ke depan. Kita berada di masa di mana semua serba pasar, semua mau dijual. Bagaimana kita menyadarkan mereka bahwa tidak semua bisa dijual. Ini adalah hak kita, ini adalah tanah kita, ini adalah tempat kita hidup, ini cara kita bertahan hidup. Nilai-nilai itu yang mulai terkikis karena dengan ide-ide modernitas kita tetap pertahankan di anak-anak lewat segala pendekatan kegiatan yang sebenarnya kita pikir, oh itu kelas bahasa Inggris, oh itu kelas teater, oh itu kelas tutur, tapi ada nilai-nilai yang sangat fundamental di situ. Oke, menarik. Jadi sebenarnya kelas-kelas seni dan sastra itulah yang memunculkan warna yang barangkali tadi Kak Randi sempat singgung juga. Jadi ada warna tersendiri, karakter tersendiri yang masyarakat kampung, specifically tentang komunitas Lakot Kojawas ini miliki ya. Wow, menarik sekali pengalamannya. Mungkin kita ingin juga mendengar proyeksi bidang studi yang kawan-kawan dalami ini terkait dengan sustainable tourism yang Kak Arnold tekuni beberapa tahun terakhir ini. Mungkin bisa cerita Kak sebenarnya pariwisata berkelanjutan seperti apa yang Kakak pelajari di Amerika Serikat. Silakan Kak Arnold.
Baik, terima kasih. Sebenarnya program pariwisata keberlanjutan ini, Sustainable Tourism, di kampus saya ini berada di bawah Departemen Global Sustainability namanya. Jadi di situ bukan cuma belajar Sustainable Tourism, tapi juga ada konsentrasi lain seperti Sustainable Energy, Sustainable Food, Sustainable Water, dan sebagainya gitu. Jadi kalau soal konsep Sustainable Tourism ini sendiri, memang banyak sih yang berkembang bahwa banyak versi soal konsepnya. Tapi pada umumnya bahwa Sustainable Tourism ini memang konsep pariwisata yang memberi dampak positif terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak pembelajaran bahwa pariwisata mainstream atau pariwisata as usual atau pariwisata massa gitu, itu sangat berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan lingkungan, terus keadilan sosial dan terdestruksinya budaya gitu, dan seterusnya. Jadi bagaimana pariwisata itu membantu menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi, menjaga identitas budaya setempat, memberi dampak sosial seperti penciptaan lapangan kerja baru dan keberpihakan kepada komunitas lokal. Itu menjadi hal-hal yang diharapkan dari konsep pariwisata ini. Jadi saya pikir ini memang adalah konsep pariwisata yang memang harus menjadi tuntutan bagi kita, apalagi di zaman ini gitu. Saya rasa bahwa ini adalah konsep yang tidak boleh terpisahkan dari konsep kelasiman baru yang kalau kita mau mengembangkan sektor ini yang serius gitu. Bicara tentang tadi Karno cerita adanya peranan komunitas lokal gitu. Ini jadi karakter juga sebenarnya di Sumba atau NTT karena ada masyarakat adat. Seperti apa sebenarnya peranan itu harusnya dikembangkan gitu Kak dalam sustainable tourism ini, sehingga mereka juga bisa mandiri gitu dengan pariwisata dan ini bisa berkelanjutan memberi kontribusi juga bagi kehidupan mereka selanjutnya. Silakan Karno. Baik, apa namanya ya? Saya pikir ini wajar lah gitu ya bagi Indonesia atau Indonesia bagian timur khususnya, yang sebenarnya belum mendapat pengaruh besar terhadap pengaruh pariwisata massa dikembangkan dengan prinsip-prinsip yang berlanjutan. Hanya dalam prakteknya, upaya peningkatan ekonomi itu masih menjadi alasan utama berbagai pihak untuk mengembangkan pariwisata yang mainstream tanpa memperhitungkan berbagai dampak lingkungan, sosial budaya yang sebenarnya justru itu menjadi kekuatan pariwisata kita sendiri gitu. Jadi kita ambil contoh di Sumba misalnya. Sebenarnya telah terbentuk, mungkin Kak Umbu juga tahu, karena Kak Umbu pernah ikut pembentukan koalisi pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk Sumba yang diinisiasi oleh Yayasan Sumba Hospitality. Dan koalisi ini sudah malah mempertemukan 4 bupati se-Sumba, dan bahkan mereka telah menandatangani MOU sebagai bentuk kesepakatan untuk membangun pariwisata Sumba yang berkelanjutan gitu. Namun saya masih belum terlalu paham ya bagaimana upaya promosi wisata yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini dengan cara-cara yang memang tidak, menurut saya tidak memperhitungkan dampak-dampak yang saya bilang tadi ya, dan malah bertentangan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan gitu. Misalnya bikin festival inilah itulah, ubah nama tempat lah supaya lebih menarik,
buat patung lah, tugu lah, gapura dan sebagainya gitu. Malah berusaha untuk menghilangkan identitas tempat dan budaya kita gitu, dan seterusnya. Padahal di tengah masih banyak hal-hal lain yang masih lebih esensial gitu untuk dibenahi. Dan menurut saya wisatawan saat ini itu secara umum membutuhkan sesuatu yang autentik, yang belum pernah mereka lihat di tempat lain, yang unik, yang merupakan bentuk kebudayaan khas setempat, bukan yang dibuat-buat gitu. Nah, kalaupun memang seperti itu, pertanyaannya adalah apakah destinasi wisata kita itu sudah siap gitu? Tempat sampah saja jarang ditemukan di tempat wisata gitu kan. Jangankan di tempat wisata, masalah pengolahan sampah saja di masyarakat belum jelas solusinya. Orang masih buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Masa pinggir jalan dijadikan TPA gitu kan? Justru kemudian teman-teman saya yang teman-teman peduli lingkungan itu yang tukang pilih sampah saja setiap hari, setiap saat gitu. Apalagi omong soal pemenuhan kebutuhan keselamatan wisatawan, fasilitas pendukung lainnya, toilet saja tidak ada gitu. Kalaupun ada, tidak ada air dan seterusnya gitu. Jadi memang hal-hal ini perlu diperhatikan kalau kita mau membangun pariwisata kita dengan baik dan berkelanjutan gitu. Jangan sampai lagi kemudian nanti kita malah, tadi kita sempat omong bahwa kita malah menjadi hamba di tanah kita sendiri gitu. Saat ini seperti yang disinggung oleh Kak Umbu tadi, Om Rudi, hampir di semua lokasi strategis di pinggir pantai di seluruh Sumba itu sudah jatuh ke tangan entah siapa gitu. Ya. Saya bilang tadi kalau ke investor ya masih mending, kalau masih di tangan calo yang belum tahu arahnya kemana, yang mengambil keuntungan dari kita gitu, ini menjadi gitu, berabe gitu. Kemudian jangan sampai privatisasi, hilangnya wilayah kelola rakyat, menjadi isu-isu yang menjadi lebih besar gitu. Belum lagi hal-hal seperti potensi konflik sosial, vertikal maupun horizontal. Kemudian kesiapan ketahanan pangan, air dan energi juga kita perlu pertimbangkan untuk pembangunan pariwisata ini gitu. Jadi itu memang yang menjadi concern saya kenapa saya mau belajar banyak hal lagi tentang bidang ini. Terima kasih Kak Arnold. Sepertinya memang ada banyak PR yang harus dibenahi untuk pariwisata berkelanjutan ini bisa dijalankan dengan baik, khususnya di Sumba atau di Nusa Tenggara Timur. Dan ini juga masih terkait dengan sustainable tourism. Kalau yang kita tahu itu merujuk pada 4 aspek gitu: people, planet, prosperity, and profit gitu. Dan ini bicara tentang sumber daya juga yang coba digunakan untuk tourism ini. Tapi bagaimana kemudian 4 hal ini atau sumber daya yang ada di Sumba ataupun di NTT itu bisa digunakan sebagai modal atau capital untuk tourism, tapi tidak bersifat terlalu eksploitatif, Kak, sehingga kedepannya pariwisata kita tetap aman seperti itu. Gimana Kak Arnold? Silakan. Baik, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, saya sudah singgung atau belum ya. Jadi sebenarnya kalau kita telaah ya, mungkin Om Rudi juga tahu, Kak Umbu juga tahu gitu, bahwa pada umumnya di Indonesia Timur itu melalui kearifan lokal kita yang sudah ada dan sejak nenek moyang kita itu sudah ada dan sudah menampilkan potret kehidupan sosial yang senantiasa berdampingan dan menempatkan alam sebagai sesuatu yang sakral di mana kita menggantungkan kehidupan kita gitu. Itu sudah ada sejak zaman dulu kala gitu. Namun praktek-praktek tersebut kemudian tergerus oleh bentuk kayak invasi sosial gitu dan modernisasi gitu dan pola pikir baru yang menempatkan budaya konsumtif itu, yang menempatkan uang misalnya atau income itu menjadi meraja gitu, termasuk pengaruh dari pariwisata ini gitu. Saya masih ingat waktu kecil di kampung saya di Sumba Tengah, saya dari Waimanu,
kehidupan sosial yang berdampingan itu kuat sekali gitu. Tidak perlu bayar orang atau sewa traktor untuk membajak sawah gitu. Kerja kebun atau tanam padi itu sudah menjadi kewajiban untuk kita saling bantu dalam kelompok kampung itu gitu. Sehingga siklus sosial yang berdampingan itu berjalan terus gitu. Jadi orang bangun rumah saja tidak perlu bayar tukang gitu. Saya masih rasa kemudian makanan-makanan yang sehat, yang enak gitu, tanpa pengaruh zat kimia dan sebagainya gitu. Kehidupan juga menjadi lebih bahagia gitu, dengan berbagai nyanyian, orang Sumba bilang wuruwenya gitu, dan canda tawa gitu, lebih bahagia gitu. Nah, sekarang di tengah-tengah kehidupan sosial yang lebih banyak pola konsumtifnya ini, dan menempatkan ketergantungan ekonomi kita pada pendapatan misalnya, tiba-tiba muncul misalnya virus corona ini kan, berbagai pekerjaan di mana kita menggantungkan pendapatan, banyak yang hilang. Dan untuk melanjutkan hidup tentu saja kita butuh makan dan sebagainya kan. Nah, hal-hal yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita ini sebenarnya tidak perlu maksud saya perlu kita lihat kembali gitu. Perlu kita galakan kembali. Dulu tidak ada beras miskin, tidak ada BLT. Dan justru sekarang hal-hal tersebut menurut saya itu memanjakan warga gitu, menciptakan ketergantungan, menjadi ada budaya menerima saja gitu dari masyarakat gitu. Padahal budaya kita sebenarnya adalah budaya menitik beratkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan melalui lumbung-lumbung padi kita, melalui dapur hidup kita. Seperti yang sudah dibahas beberapa waktu di e-talk juga beberapa waktu oleh kepala desa gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu pariwisata agar kita hidup gitu kan. Jadi hal-hal tersebut memang menjadi pertimbangan kita bersama. Apa lagi ya? Kemudian saya pikir saya memang mendukung berbagai bentuk upaya untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan gitu dan bertanggung jawab gitu, berwawasan lingkungan, menghormati budaya dan memperjuangkan keadilan sosial. Saya salut dengan pola pembangunan wisata yang berbasis komunitas misalnya, melalui ekowisata. Ada banyak contohnya di tempat-tempat kita gitu. Di Indonesia Timur sebenarnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak NGO seperti misalnya WWF, Swiss Contact dan sebagainya, yang memiliki program pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekowisata, pariwisata berbasis komunitas dan sebagainya. Tapi kemudian juga saya melihat bahwa praktek-praktek ini masih lebih dominan diperkarsai oleh orang asing. Di Sumba ada SAF, di mana di Raja Ampat ada Misol Foundation dan beberapa yang lain. Kemudian kalau dari sisi tour operator misalnya masih banyak dikuasai oleh tour operator atau travel agent dari luar Indonesia Timur, dari Jakarta, Jogja, Bali dan sebagainya, yang justru menjual Indonesia Timur dan mereka lebih mendapatkan keuntungan dari kita gitu. Dan mungkin yang bikin miris juga, teman-teman di Indonesia Timur banyak memilih bekerja sama dengan tour operator yang tidak menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan gitu. Nah, belum lagi kita omong soal hotel, homestay, rumah makan, resto dan sebagainya. Mungkin itu dulu ya Kak ya yang perlu saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Arnold. Jadi itu tadi gambaran mengenai situasi tourism di Sumba dan juga Indonesia Timur. Barangkali ini juga terkait sebenarnya sebagian solusi itu bisa dijawab dengan adanya inisiatif aktif masyarakat setempat untuk bisa memberdayakan diri mereka dan potensi-potensi tradisi yang mereka punya, seperti itu. Kita juga ingin mendengar ini program studi dari Kak Digna yang mengambil Civil Engineering di Boston, Amerika Serikat. Kak, kalau bisa cerita sebenarnya teknik sipil untuk bidang ini itu bicara terkait apa sih Kak? Bisa cerita Kak Digna?
Oke, jadi menarik sekali ya kalau tadi teman-teman berbicara tentang ilmu mereka. Ilmu saya ini lebih teknikal. Jadi saya sekarang mengambil MS in Civil Engineering, di mana konsentrasi saya adalah Geotechnical Engineering, atau ilmu yang salah satu cabang dari ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang tanah. Jadi tanah yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan tanah untuk menahan beban di atasnya. Beban yang saya maksudkan adalah infrastruktur gitu ya. Contohnya bangunan, jembatan, bendungan, jalan raya, dan sebagainya. Jadi tujuan kita engineer di bidang teknik sipil ini, kita ingin memastikan semua infrastruktur ini berdiri kokoh sesuai dengan umur yang direncanakan. Nah, ketertarikan saya pada awalnya itu bukan pada konsentrasi geoteknik, tetapi setelah saya melakukan diskusi dengan dosen pembimbing saya, juga dengan Kak Umbu, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil geoteknik. Kenapa? Karena ilmu ini dekat sekali dengan kita di timur ya, di mana sekarang pemerintah Indonesia memfokuskan pembangunan juga di bidang infrastruktur, misalnya dari Kementerian PUPR, seperti itu. Jadi karena segala infrastruktur pasti berdiri di atas tanah, dari situ saya mulai, oke, kayaknya belajar tentang tanah bagus nih untuk prospek saya ke depan, untuk Indonesia juga untuk NTT itu sendiri kayak gitu. Jadi saya mempelajari tentang perilaku-perilaku tanah, gaya fisik, gaya mekanik, juga bagaimana perbaikan tanah itu sendiri, karena kedepannya di NTT, di Indonesia juga pada umumnya, pembangunan di bidang ini akan terus berjalan gitu. Jadi saya berharap ilmu-ilmu yang saya pelajari sekarang dapat diaplikasikan di pembangunan ini, seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak Digna yang sudah berbagi. Ini berarti bicara tentang karakter tanah gitu. Kak, kalau boleh tahu sebenarnya karakter tanah kita specifically ke Sumba atau NTT itu seperti apa, dan bagaimana perkembangan infrastruktur atau pembangunan di sana yang baik gitu. Silakan Kak Digna. Oke. Jadi kalau kita berbicara jenis tanah, kita bicara dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya. Kalau misalnya kita harus berbicara tentang Sumba, jenis tanahnya berbeda-beda. Kita tahu bahwa di Sumba Timur, tanahnya mungkin seperti di Pulau Timor, berbatu karang gitu ya. Dan juga tidak sekompleks tanah-tanah di lereng misalnya. Kemarin kita sempat punya proyek, saya ikut sedikit terlibat di proyek Civil Design Studio di Lelewatu. Nah, di sana saya juga sedikit belajar bahwa ternyata lereng-lereng kita di Sumba, tanahnya kapur berpasir. Dari situ, kita butuh perkuatan tanah yang baik untuk bisa menahan beban di atasnya. Apalagi sekarang kita tahu pariwisata juga sudah masuk di Sumba, di mana pasti bakalan banyak proyek-proyek yang dibangun terlebih khusus di zona-zona pariwisata seperti itu. Jadi waktu itu kita belajar saya belajar gimana perkuatan tanah, perkuatan lereng seperti itu. Dari situ saya berminat gitu. Saya harus belajar tentang bagaimana misalnya memperkuat tanah di lereng-lereng di Sumba yang jenis tanahnya kapur berpasir seperti itu. Juga contoh lain adalah jalan raya. Jadi kita tahu bahwa proyek jalan dimanapun, bukan hanya di Sumba atau NTT, setiap tahunnya pasti selalu ada perbaikan seperti itu. Nah itu tuh seperti apa begitu? Apakah karena bencana alam atau sifat tanah itu sendiri? Jadi saya ingin mempelajari hal-hal yang seperti itu. Jadi saya mengambil ilmu ini seperti itu, Kak. Kak Digna mungkin bisa cerita, tadi sempat menyinggung tentang pembangunan pariwisata, mungkin tadi terkait dengan sustainable tourism gitu. Iya.
sebenarnya kecenderungannya seperti apa sih pembangunan resort di Sumba atau di NTT seperti itu? Apakah aman? Apakah sudah sesuai dengan standar yang memang seharusnya dilakukan dengan karakter tanah di sana? Seperti apa? Untuk saat ini saya rasa kita belum ada bahaya yang terlalu signifikan yang sudah terjadi misalnya dari pembangunan-pembangunan yang ada. Tapi kita juga tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah memang mereka sudah membangun infrastruktur sesuai dengan standar yang ada, atau misalnya mungkin engineer-nya sudah merencanakan dengan baik, ya mungkin mereka sudah melakukan itu. Tapi saya yakin ke depannya kita harus lebih belajar bagaimana infrastruktur itu sendiri bisa bertahan sesuai umurnya yang direncanakan oleh engineer, dan juga tidak membahayakan warga atau masyarakat sekitar atau pengguna infrastruktur itu sendiri. Jadi sekarang saya rasa saat yang tepat untuk kita belajar melihat pembangunan-pembangunan kita di NTT sedang marak-maraknya gitu ya, pembangunan pariwisata entah di Labuan Bajo, di Sumba, dan di Kupang, yang kita harapkan semuanya sudah berjalan sesuai dengan kajian ilmu di bidang itu masing-masing. Seperti itu, Kak. Thank you, Kak Dikna. Kak Dikna juga sempat cerita bahwa dalam studinya mengambil minor itu tentang earthquake engineering terkait dengan bencana gempa bumi seperti itu. Dan ini terkait dengan mitigasi bencana. Seperti apa sebenarnya mitigasi bencana yang kakak pelajari, dan apakah pola budaya masyarakat di Sumba atau NTT itu dengan zona merah bencana alamnya itu sudah sesuai dengan mitigasi yang sesuai standar di sana, Kak? Silakan, Kak Dika. Iya, jadi memang dari S1 itu saya sudah tertarik saat waktu di S1 saya belajar teknik gempa. Di situ saya sudah tertarik gitu ya. Nah, terus saya menemukan bahwa jurusan saya geotechnical di Northeastern University, minornya adalah earthquake engineering, dan saya juga menemukan profesor yang sangat bagus untuk saya belajar sama beliau. Beliau juga tahu banyak tentang Indonesia seperti itu. Jadi saya memutuskan bagus nih belajar tentang earthquake gitu, gempa bumi. Nah juga kita di Indonesia seperti yang tertulis di dalam SNI bangunan dan gempa, Indonesia khususnya NTT khususnya berada di wilayah zona 6. Itu yang ditetapkan di tahun 2002. Kita berada di zona 6, zona merah yang kapan saja kita bisa mendapatkan bencana gempa bumi seperti itu. Peluangnya lebih besar terjadi daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, dari situ saya tertarik untuk belajar teknik gempa ini, dan saya barusan menyelesaikan course-nya earthquake engineering, di mana ternyata saya di situ belajar dari dasar gitu, dari peluang terjadinya gempa seperti apa, sehingga kita bisa membentuk atau membuat peta-peta jalur gempa di Indonesia, dan juga bagaimana penanganan mitigasi bencananya, bagaimana kita merencanakan bangunan yang memberikan waktu kepada pengguna bangunan untuk menyelamatkan diri sebelum bangunan itu benar-benar rubuh. Dan ilmu ini itu sangat membuat saya tertarik untuk juga nantinya berkecimpung di dunia mitigasi bencana gitu ya, karena memang Indonesia pada umumnya bukan hanya bencana dari gempa bumi misalnya yang parah, misal yang dampaknya parah, bencana lain contohnya tanah longsor, banjir, semua itu berkaitan dengan tanah gitu. Jadi saya mengambil minor ini gitu dengan harapan ke depan saat kembali ke Indonesia saya bisa bekerja atau bisa berkontribusi di bidang-bidang ini gitu, untuk mempersiapkan kita menghadapi bencana misalnya, atau mempersiapkan bangunan-bangunan infrastruktur yang selain ramah lingkungan, karena juga konsentrasi saya geotechnical and geoenvironmental. Jadi mempersiapkan yang seperti itu, Kak, ke depannya, infrastruktur yang ramah lingkungan dan juga baik untuk
masyarakat seperti itu. Thank you Kak Digna. Mungkin yang ingin saya tanyakan juga sebenarnya proyeksi pembangunan infrastruktur atau gedung seperti apa yang ideal, yang juga ini bisa relevan jika diaplikasikan dengan pola budaya masyarakat di NTT, Kak. Gitu. Jadi kan Kak Digna sudah ada gambaran sebagai anak muda NTT juga gitu. Mereka punya pola kehidupan sendiri yang bisa relevan dengan infrastrukturnya. Sebenarnya ideal itu seperti apa sih Kak kalau yang Kakak pelajari di sana? Jadi dari yang saya pelajari di sini gitu ya, yang ideal untuk diaplikasikan di NTT menurut saya adalah bangunan yang terbuka, yang artinya kita tidak perlu listrik yang banyak misalnya untuk maintain bangunannya, atau juga kita bisa mendesain bangunan yang seperti sekarang mungkin teman-teman di Sumba Media sedang menggarap public space yang terbuka untuk teman-teman, di mana teman-teman bisa datang dan melakukan segala kegiatan di situ. Jadi saya pikir ke depan bangunan-bangunan yang seperti ini yang punya public space untuk masyarakat bertemu dan berkomunikasi, juga membuka lahan hijau misalnya di sekitar bangunan tersebut, itu adalah bangunan proyeksi kita ke depannya yang sangat penting kayak gitu. Jadi selain kita memberikan bangunan dengan estetikanya sendiri, kita juga memberikan tempat kepada teman-teman untuk bertemu dan menunjukkan kreativitas mereka di bangunan itu. Jadi menurut saya ke depan seperti itu, Pak. Menarik ya, ternyata kalau kita mendengar perspektif dari civil engineering ini, karena selain harus ada perhitungan yang sangat-sangat presisi, kan ini terkait dengan keamanannya ya, untuk infrastruktur atau bangunan, tapi juga memperhitungkan bagaimana pola budaya dan tradisi masyarakat yang akhirnya berada di infrastruktur itu. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Rudi Samapati yang di Berlin gitu. Tadi disampaikan sebagai peneliti kuda juga, tapi saya rasa ada agenda yang cukup penting juga yang sebenarnya membuat seorang Rudi Samapati balik lagi ke Berlin, Jerman setelah memutuskan untuk tinggal di Indonesia ya. Tapi selama pandemi ini Kakak Rudi balik lagi ke Berlin, Jerman, sebenarnya ada satu agenda penting, kalau saya tidak salah itu mengenai natural antiviral agents. Itu seperti apa Kak Rudi yang coba diajukan di Berlin di sana? Silakan. Benar, Mbak Dewi. Jadi kemarin sementara saya di Sumba dan mempersiapkan tahapan saya nanti akan pulang terus dan tinggal di Sumba dan mudah-mudahan bisa ikut membangun daerah kita ya. Ada pandemi COVID-19. Saya sebelumnya kan peneliti gitu ya, peneliti di institut kami itu, grup kami itu spesialisasi pada organ paru-paru. Jadi kami meneliti tentang acute lung injury atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru. Nah, COVID ini dia itu penyakit yang menyerang paru-paru gitu ya. Menarik itu buat saya, Mbak Dewi, bahwa dunia penelitian di Jerman itu mereka sudah, kalau boleh, bukan untuk mau membanding-bandingkan, hanya saya mau bercerita bahwa mereka sudah masuk di level yang cukup jauh gitu ya. Peralatan mereka punya, uang mereka punya, SDM mereka punya, jadi mereka sudah masuk di tahap yang betul-betul tahap world class gitu ya. Dan saya punya kesempatan untuk masuk di dunia penelitian Jerman, akhirnya ikut berkecimpung cukup lama. Saya dulu sejak sekolah itu suka biologi ya, dan
ingin sekali apa sih ini masalahnya gitu kan. Jadi belajar, baca, coba macam-macam gitu. Nah, kembali ke COVID-19 tadi ini. Ada masa di Sumba saya itu kok tiba-tiba insting peneliti itu muncul lagi gitu. Apa sih ini gitu kan. Lalu mulai searching di internet, lalu sekarang dengan smartphone, bahkan dari kampung tempat Badai duduk itu sambil minum kopi kita bisa masuk ke jurnal-jurnal top ya, kayak Science, Cell atau Nature. Itu kan sudah bukan hambatan itu ya. Orang-orang tidak harus pergi ke perpustakaan, antri pinjam buku kayak 20-30 tahun lalu. Sekarang cukup dengan beberapa klik kita langsung masuk ke jurnal-jurnal top untuk bisa mengikuti perkembangan terbaru gitu kan. Saya waktu baca satu paper masih malas, udah dah, kan udah banyak tuh peneliti, nanti mereka kerjain gitu. Baca lagi yang kedua, ketiga, terus buka yang lain-lain, makin penasaran ini di mana sih. Sekarang saya mau bagi sedikit ya, mudah-mudahan buat adik-adik yang satu waktu punya rencana untuk masuk ke bidang yang lebih tinggi levelnya, misalnya ambil master, doktor itu. Begini, di dunia kedokteran itu kalau ilmunya itu lama dia. Artinya textbook kita aja itu diperbaharui setiap 20 tahun ya. Tapi yang selalu berkembang cepat itu adalah ilmu diagnosa dan terapi, Mbak. Karena begitu, saya menyarankan kepada banyak anak-anak Indonesia, kalau misalnya memungkinkan, kalian harus keluar. Harus ke Amerika, harus ke Australia, ke Berlin, ke mana-mana untuk kejar di bidang ilmu yang dua tadi itu, yang ilmu diagnosa dan terapi itu, karena di luar itu mereka sudah dapat hal-hal yang baru. Jadi hanya bagus untuk saya bahwa ke depan itu kalau bisa, kalau ekonomi kita sudah bagus, kita bisa ngomong ke mereka-mereka yang sedang pegang kekuasaan, ayo dong, LPDP ditambah budgetnya atau bikin lagi ya organisasi-organisasi baik itu yang uangnya datang dari APBN atau dari pihak ketiga, perusahaan, supaya kita bisa mengirimkan sebanyak mungkin anak-anak Indonesia itu untuk belajar dan cari ilmu di luar. Kembali ke COVID-19 tadi. Jadi penyakit ini, Mbak, ini hasil analisa saya dan hasil baca-baca, banding-bandingkan orang ini bikin apa, grup ini bikin apa. Jadi dia kemudian bikin bahaya itu yang paling yang severe itu, yang berat itu kan pasiennya nggak dapat oksigen, dia susah bernapas gitu kan. Nah, menurut para ahli yang ada di paper-paper itu karena ada odem di paru-paru. Kenapa ada odem itu? Karena ada cytokine storm gitu ya. Jadi ada jadi begini, kalau kita kemasukan agen apa saja, imun tubuh kita itu akan lawan gitu kan. Ada leukosit, limfosit, makrofag, bla bla bla. Mereka itu untuk melawan agen-agen itu ternyata juga butuh ruang-ruang space gitu. Misalnya kalau dalam pembuluh darah itu ada yang satu lapisan endotel sel itu yang melapisi pembuluh darah sehingga cairan tidak mudah keluar. Nah, sialnya kalau di paru-paru itu, kalau pembuluh darah itu
waktu dia dia hiper reaksi terhadap agen yang masuk itu, kemudian ada semacam kontraksi, dan di situ cairannya akan keluar dan jadi timbunan odem itu di paru-paru, makanya pasien susah. COVID ini kalau menurut pemahamanku, dia itu kan serangnya itu epitel sel itu ya, yang di throat, di bagian penapasan bagian atas. Nah, badai yang paling utama itu sebenarnya kalau kita bisa menemukan obat waktu virusnya itu masuk, ya kan? Dia kemudian menyerang sel-sel epitel di bagian organ penapasan bagian atas. Di sana ada obat yang misalnya dia bisa menghambat virus itu bertemu dengan reseptornya. Kalau reseptor SARS yang tahun 2001 dulu di Hong Kong itu dia memakai AC2 gitu kan. Kalau yang MERS itu DPP4 gitu. Sekarang COVID ini pakai reseptor mana itu masih dicari tahu gitu kan. Oke, lanjut. Jadi waktu dia masuk dan menyerang epitel sel di bagian organ penapasan bagian atas, dia kemudian bereplikasi, imun tubuh kita juga melawan gitu. Ada yang mati, ada yang enggak. Nah, sisa-sisa virus corona ini ukurannya itu Dina nanti mungkin bisa bayangkan. Jadi ukurannya itu sekitar 20 sampai 300 nanometer satu virusnya. Nah, sedangkan kemampuan bereplikasi virus ini itu 10 pangkat 7. Jadi dia eksponensial ya. Begitu dia dapat inangnya, dia dapat selnya, dia bereplikasi, dan kalau volume itu mass itu dia akan banyak sekali. Jadi butuh 1 miliar itu sudah bisa sebesar dadu loh. 1 miliar virus itu dengan ukuran yang tadi kira-kira sudah bisa mencapai ukuran sebesar dadu. Nah, dia itu yang menghambat, ini hipotesis saya, yang menghambat oksigen masuk ke paru-paru, Mbak. Jadi orang susah bernapas. Yang pertama itu karena ada lendir yang mencegah udara itu, oksigen itu masuk ke paru-paru. Nah, kembali ke tadi, saya juga lama di bidang penelitian 10 tahun ya. Kami terbatas, pemahaman kami itu terbatas, alat-alat yang kami punya per hari ini itu terbatas gitu. Jadi dalam sel itu ada organel, kita sudah tahu organel ini dia fungsinya apa, ini fungsinya apa, tapi bagaimana mereka bekerja sama itu masih jauh sekali. Kita belum tahu. Penelitian masih terus dilakukan. Saya kemudian berpikir ini nunggu virus lama nih gitu kan. Kalau menurut protokol aja sampai virus itu boleh keluar dan akhirnya dipakai oleh umat manusia itu 4 tahun itu yang paling cepat, Mbak. Kalau ada di berita-berita di medsos 12 sampai 18 bulan itu kan keinginan para peneliti agar secepat mungkin. Tapi kalau ikut protokol itu nanti dites di hewan dulu, di tikus, di mencit, atau hewan-hewan yang lebih besar yang mendekati dengan manusia gitu ya, di monyet. Saya kemudian pikir, kan ada juga tuh penyakit-penyakit yang penyebabnya virus, misalnya demam berdarah, dengue fever itu kan itu penyebabnya virus itu, Mbak.
Nah, kemudian dia virus ini juga dari RNA virus, gitu. Jadi ada DNA, ada RNA. Sialnya yang RNA ini belum pernah ada vaksinnya, gitu loh. Jadi saya kemudian jadi semangat kembali karena ingat bahwa di Sumba itu atau di daerah-daerah negara berkembang seperti India, Amerika Selatan itu banyak sekali bahan-bahan dari alam untuk kemudian mengobati penyakit-penyakit yang ada. Demam berdarah, Mbak Dewi, zaman kami dulu di Sumba itu saya melihat dengan mata kepala ada orang yang pakai yang namanya daun papaya. Daun papaya itu kalau bahasa Latinnya Carica papaya gitu. Nah, begitu kita tahu nama bahasa Latinnya, untuk searching di internet itu cepat. Tulis itu dia langsung kirim teng. Dan ternyata sudah ada orang yang tulis bahwa senyawa atau kandungan dalam daun pepaya itu cukup efektif untuk melawan virus yang menyebabkan demam berdarah itu, gitu ya. Lalu saya kemarin juga mengumpulkan substansi lain yang kita punya di Sumba untuk saya bawa ke Berlin, gitu kan. Bawa ke Berlin. Nanti itu akan, jadi waktu ada COVID-19 ini, saya kemudian cari tahu literatur, apa sih ini kandungannya, manfaatnya, lalu yang kita punya apa, gitu kan. Saya udah punya, ada 4 substansi yang saya bawa ke sini, entah sendiri-sendiri atau kombinasi, nanti saya yakin bisa kita pakai. Saya yakin. Saya formulasi hati-hati untuk tidak bilang, wah, saya udah punya nih yang untuk mengatasi COVID, tapi saya yakin dia punya potensi untuk melawan virus corona ini di bagian alat pernapasan bagian atas. Oke, baik. Terima kasih, Kakak Rudi. Kita jadi tahu seperti apa agenda Kakak Rudi ke Jerman ini terkait dengan antiviral agents yang coba dikembangkan juga, dan kita setidaknya jadi tahu gambaran dunia penelitian di Jerman seperti apa ya, dan tadi coba dikomparasi juga dengan penelitian di sini. Tentu ini jadi informasi penting juga untuk kita. Dan ini tadi kita bicara tentang masa pandemi ya, karena tadi ada satu agen penting yang coba dibawa misinya oleh Pak Rudi ke Jerman. Tapi saya juga jadi ingin tahu, tentu ini jadi catatan bersejarah juga ya buat teman-teman sebagai mahasiswa yang berada di luar negeri dan saat ini juga mengalami masa-masa pandemi. Ini tentu bukan hal biasa hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia dan di negara yang teman-teman saat ini tinggali. Saya boleh dengar cerita mungkin dari Kak Randiano. Seperti apa Kakak memaknai masa pandemi ini sebagai seorang perantauan di Australia, Kak? Bagaimana ini menjadi catatan penting buat Kakak juga? Silakan Kak Randi. Iya, jadi di pandemi ini ada banyak refleksi yang saya coba dalami. Yang paling mengena itu bagaimana saya mendapatkan support system yang sangat kuat di Sydney. Sebelumnya saya tahu bahwa Sydney adalah satu kota yang orang-orangnya cukup individual, terus sangat berbeda bagaimana orang berelasi dengan satu dan yang lain. Terus pada saat pandemi ini, saya cukup kaget ketika awal-awal pandemi, ibu kos dan bapak kos saya datang dan bilang, ini adalah masa yang susah, masa yang sulit, kita bantu kalian, kita turunkan harga kos. Nah, itu satu hal yang buat saya cukup kaget, wah, ada inisiasi baik dari yang punya kos. Kemudian teman-teman kelas
karena waktu itu susah cari bahan makanan, cari beras itu susah sekali. Dan apalagi saya yang sangat terbiasa susah sekali untuk makan makanan Western ya. Jadi ada teman-teman yang masak, dan pas malam-malam itu mereka bilang ada makan di sini, atau makan siang mereka pakai sepeda terus antar keliling. Kemudian di lingkungan tempat saya tinggal itu pas dari awal pertengahan Maret sampai dengan sekarang itu mereka ada satu box lemari, mereka taruh barang-barang, jadi orang bisa barter. Saya pernah taruh Indomie dan mie sedap di situ, terus saya ambil terigu karena butuh bikin kue pisang. Jadi contoh-contoh yang sangat sederhana ini di Sydney buat saya menyadari kalau ketika orang tidak punya akses lagi terhadap uang, ketika orang tidak punya akses terhadap distribusi barang, itu yang tersisa adalah sosial kapital, itu yang tersisa adalah kebaikan orang-orang itu sendiri. Dan ini akhirnya menjadi nilai yang besar untuk saya pertahankan. Oh, di Australia saja, tempat yang sangat sekuler, orang-orang bisa mempraktekkan ini. Apalagi kita yang di timur, yang memang ini sehari-hari kita jalankan. Jadi kalau lihat lagi di timur, ya satu hal yang saya tidak lihat di Australia adalah bagaimana orang-orang support bikin masker, bagikan ke warga-warga yang ada di pasar, bikin ember cuci tangan. Ini adalah nilai-nilai yang kuat gitu loh. Jadi saya mau kita semua untuk refleksi bahwa ini yang menyelamatkan kita. Kebersamaan itu yang menyelamatkan kita ketika kita tidak punya akses terhadap materi lagi. Susah akses terhadap materi. Oke. Thank you, Kak Randy, telah sharing. Saya mau dengar dari Kak Arnold juga. Gimana Kakak memaknai masa pandemi ketika berada di United States of America, Kak? Silahkan. Baik ya, terima kasih. Sebenarnya sih awal-awal kemarin saat pandemi ini mulai terjadi di Amerika Serikat, terus mulai ada state of emergency dari pemerintah setempat dan sebagainya, itu agak susah sekali untuk menyesuaikan diri ya gitu. Dengan misalnya kuliah online, dan apalagi pada saat-saat itu karena hampir orang-orang di sini itu jadinya gila belanja karena mau nyetok gitu kan, makanan dan sebagainya. Jadi hampir di setiap grocery stores itu banyak kebutuhan-kebutuhan utama yang kosong gitu. Terlebih khusus kita kan terbiasa makan beras gitu kan, makan nasi, jadi banyak stok beras itu jadi kosong, roti dan sebagainya gitu. Jadi itu menjadi hal yang menjadi tantangan juga pada awal-awal gitu. Namun kemudian di sini saya sendiri juga seperti yang mungkin dibilang oleh Kak Randy tadi, kekuatan sosial itu menjadi sangat penting di saat-saat seperti ini gitu. Nah, di sini sebenarnya saya tidak dapatkan itu secara khusus dari orang-orang asli sini gitu. Tapi kami punya perkumpulan mahasiswa Indonesia, terus juga ada komunitas-komunitas lokal di sini yang juga ada diaspora, keluarga-keluarga diaspora Indonesia di sini yang malah justru sangat care terhadap kami mahasiswa Indonesia di sini gitu. Jadi mereka selalu peduli dan selalu tanya kami butuh apa saja yang kami inginkan, kami bisa sampaikan kepada mereka, dan mereka sangat will sekali untuk bantu kami gitu. Jadi itu memang hal-hal yang perlu menjadi kita pertahankan sebagai kekuatan, sebagai kita dari latar belakang yang sama gitu. Kemudian apalagi mungkin ya seperti yang saya bilang tadi bahwa pandemi ini memberi kita pelajaran bahwa kekuatan lokal kita atau hal-hal yang sebenarnya kita lalaikan sejak
dahulu itu sebenarnya yang menjadi kekuatan-kekuatan kita untuk terus bertahan gitu. Itu sih harus saya. Oke, thank you karena telah sharing juga dengan kita. Saya mau mendengar cerita Kak Digna di Boston. Seperti apa Kak? Kakak melewati masa-masa pandemi di sana. Silakan. Iya, jadi seperti yang diceritakan Kak Arnold sama Kak Randi di pertengahan Maret kemarin ketika corona ini sudah semakin tinggi kasusnya di Amerika gitu ya. Massachusetts, provinsi tempat saya, tempat Boston berada, itu juga menjadi salah satu state yang terdampak parah setelah New York dan New Jersey. Tapi sekarang disusul oleh Illinois sama California. Jadi sekarang Massachusetts berada di jumlah kasus 101.000 sekian per hari ini. Yang Massachusetts itu state kecil kalau di Amerika ya. Jadi ada beberapa state di Northeast yang kecil, salah satunya Massachusetts. Bahkan jumlah penduduknya tidak sebanyak jumlah penduduk di Jakarta gitu. Jumlah penduduk di sini sekitar 6 juta sekian jiwa, sedangkan di Jakarta mungkin 10 juta sekian jiwa itu perbandingannya ya. Dan jumlah kasusnya sudah 101.000. Jadi di awal-awal bulan Maret kemarin, kesehatan di sini, maksudnya kayak rumah sakit sempat khawatir kalau tidak akan cukup untuk menanggulangi COVID ini, tetapi dan mereka yang juga boleh dibilang paling khawatir gitu, di mana masker kesehatan habis, terus alat-alat kesehatan juga sempat habis di masa-masa itu. Jadi yang saya lihat adalah di Boston ini, di mana juga seperti di negara maju lainnya orang-orangnya individualis, tapi di saat-saat seperti ini mereka bersatu padu gitu. Mereka mensupport tenaga-tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, mereka membantu dengan apa yang mereka punya, dan juga mereka memberikan semangat misalnya lewat sosial media atau lewat jalan-jalan. Beberapa bulan lalu saya ingat betul sempat orang-orang itu berdiri dari rumah mereka untuk menyemangati tim-tim medis yang pulang setelah bekerja, misalnya jam 6 sore mereka pulang. Jadi di sepanjang jalan Boston orang-orang menyemangati gitu. Kalian bisa melewati pandemi ini. Jadi itu di saat-saat seperti ini saya mulai, wah ternyata orang-orang yang hidupnya individualis, mereka juga masih memikirkan tentang kehidupan orang lain. Kalau pengalaman pribadi saya sendiri juga, waktu di mana bahan makanan pada habis di groceries, kita juga susah mendapatkan masker ya waktu itu beberapa bulan yang lalu. Ternyata ada teman-teman dari Indonesia yang menyumbangkan masker-masker untuk kita mahasiswa-mahasiswa di sini. Jadi saya dan roommate saya di apartemen sini semuanya orang Indonesia, kita mendapat bantuan masker, dan saat itu benar-benar masker itu tidak bisa ditemukan di sini, susah gitu. Masker kain juga belum sebanyak sekarang. Jadi waktu itu sangat merasa terbantu, kita bisa keluar tanpa rasa khawatir gitu ya kalau bertemu sama orang, karena kita juga sudah punya masker kayak gitu. Jadi bantuan-bantuan di saat seperti ini itu sangat-sangat kita hargai gitu. Jadi di masa-masa COVID ini saya juga mungkin belajar untuk lebih menghargai waktu juga, kebersamaan sama teman-teman juga. Setelah di sini baru, ya Tuhan, ternyata terkurung di dalam rumah itu nggak enak gitu. Sudah kangen teman-teman di kampus, sudah kangen kegiatan-kegiatan kita di luar yang ternyata harus selalu kita syukuri gitu, apapun keadaannya. Jadi belajar tentang itu semua sih Kak dari masa-masa pandemi ini. Thank you Kak Digna dan kawan-kawan yang sudah berbagi tadi. Selain tentang perspektif masing-masing bidang keilmuan yang teman-teman tekuni, proyeksinya untuk Indonesia Timur ke depannya, dan juga bentuk adaptasi teman-teman ya melalui masa pandemi ini di negara masing-masing. Saya mau tanya pendapatnya Kakak Rudi yang sebenarnya sudah bertahun-tahun lebih awal seperti itu mengalami masa-masa yang dialami oleh kawan-kawan ini. Melihat mereka dengan kemandirian mereka, pilihan hidup mereka di beberapa negara ini, pandangan Kakak Rudi seperti apa Kak?
dengan progres kehidupan yang mereka jalani di beberapa negara ini. Silakan Kakak. Oke, kita bikin mengalir ya diskusi ini. Semoga selain kita yang aktif, semoga satu waktu hasil diskusi kita atau sharing kita juga dapat menginspirasi banyak anak-anak Indonesia. Secara umum Indonesia itu tingkat pendidikannya di rata-rata kelas 2 SMP ya. Kalau kita di Sumba itu lulus SD belum. Jadi saya itu sangat yakin bahwa kalau kita mau maju, kita mau terlepas dari kemiskinan, kita bisa jaga alam, itu salah satunya itu lewat pendidikan gitu ya. Kemudian ada adik-adik yang sekarang dapat rezeki bisa ke luar negeri, itu saya sebagai yang kakak hanya menjalankan begini ya. Di satu sisi kita dapat rezeki bisa ke luar negeri, bisa lihat sistem yang lain, kultur yang lain gitu. Semoga satu hari pulang ke tanah air, kita bisa mempraktekkan apa-apa yang kita sudah dapat, kita sudah lihat di luar, tentu yang baik-baik ya, sehingga dapat bermanfaat buat orang banyak di tanah air kita. Yang berikut, saya ingin kasih semangat sama adik-adikku bahwa coba deh, setelah level ini kalian usahakan lagi untuk masuk lagi, misalnya kalau Dina dan untuk masuk ke level doktoral gitu ya. Doktoral artinya doktoral itu sudah spesialisasi ya. Spesialisasi artinya dengan spesialisasi di bidang khusus, pulang nanti itu langsung bisa kita praktekkan hal-hal yang spesial tadi itu, karena di luar ini kan masih sifatnya raba-raba, kita ada yang ini menarik, kita coba belajar dikit, kita keluar dari ini gitu. Saya terkesan waktu datang pertama kali di Jerman itu tentu dengan hal-hal yang bersifat fisik gitu ya, kebersihannya, terus sistem kesehatannya yang sudah bagus. Kemudian saya dapat kesempatan masuk untuk bikin dokter di klinik kuda itu. Dunia kedokteran hewan di Jerman itu sudah masuk ke spesialisasi gitu. Jadi ada dokter yang khusus tangani anjing, ada dokter yang khusus tangani kuda, khusus sapi, khusus babi. Bayanganku satu waktu di Indonesia akan ke sana gitu kan. Jadi harapanku setelah S1 atau setelahnya lagi anak-anak Indonesia itu bisa datang ke Jerman untuk spesialisasi kuda, sapi, anjing, kucing, dan sebagainya. Lalu yang perlu kita perjuangkan bersama itu adalah bahwa setelah pulang dari luar itu di rumah itu, ini adik-adik nanti Dina dan teman-teman itu orang punya ekspektasinya tinggi sekali sama kita, Mbak. Mereka pikir, oh kalau dia udah pulang dari luar negeri dia pasti pintar sekali, dia pasti punya ini dan itu gitu. Padahal enggak gitu. Jadi itu tantangan nanti kalau pulang ke rumah. Jadi saya berharap kalian nanti belajar di bidang kalian masing-masing, lalu fokus di bidang itu saja gitu. Jangan mau tergoda, karena ada aja yang bilang, Ruth, ayo gini, nanti nggak fokus gitu kan. Nggak, saya spesialisasi saya kuda gitu. Saya mau kerjain yang kuda. Kalau sedikit menyimpang, kalau bisa di bahan makanan yang berhubungan dengan
hewan gitu, misalnya di sapi yang ada rencana saya ke depan itu adalah menghasilkan produk daging sapi yang bio, yang organik gitu ya, gitu. Thank you Kakak Rudi yang juga telah berbagi. Kita akan mendengarkan, sebelum nanti kita tutup secara resmi di Talks episode 4 ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pandangan dari Kak Herman Umubili ketika telah mendengar cerita dan pengalaman dari kawan-kawan ini. Silakan Kak Umpil. Ya, menarik sekali diskusi kita hari ini, dan tentu ini bobotnya juga melebihi ekspektasi saya, dan saya yakin ini akan menjadi inspirasi banyak orang, khususnya generasi yang lebih muda dari kita. Kakak Rudi selalu bilang ke saya itu bahwa generasi selanjutnya itu harus lebih baik dari generasi kita. Nah, apa yang kita lakukan hari ini itu tujuannya. E-Talk 1 itu kurang lebih kita produksi 2 minggu yang lalu, belum 1 bulan, itu ditonton sudah 369 penonton. Saya baru cek barusan. Sudah 369 penonton menonton E-Talk 1. Lalu ada juga puluhan sampai ratusan pendengar di podcast. Jadi minimal apa yang kita bicarakan ini akan didengar oleh 500 orang. Dari 500 orang itu ada 10 saja yang terinspirasi seperti teman-teman. Saya rasa sudah oke banget gitu kan. Paling nggak kita memberikan pandangan baru atau cara berpikir baru kepada mereka. Ada beberapa catatan saya. Pertama, saya melihat apa yang teman-teman lakukan hingga mencapai titik hari ini adalah teman-teman punya pergaulan yang bagus dan jejaring yang cukup kuat, tapi itu tidak terjadi dengan tiba-tiba gitu. Memang dibangun perlahan, namun konsisten dan butuh waktu. Nah, ini yang sebetulnya harus kita tanamkan juga dan kita beritahu ke adik-adik kita bahwa tidak ada yang instan gitu. Semuanya ada level perjuangannya. Yang soal adalah pada saat kita tidak mulai berjuang kan. Nah, ini yang terjadi. Dan ini semoga pengalaman teman-teman ini akan menjadi inspirasi banyak orang. Lalu menarik juga Dikna tadi, mencari permasalahan yang ada kemudian mencoba mencari solusi. Nah, itu memang yang kita harapkan. Lalu kebanggaan sebagai orang kampung, nah, itu juga menjadi tujuan dari Sumba TV bahkan. Jadi kita memang sebetulnya soal bangga menjadi orang kampung ini kan sudut pandang aja. Karena selama ini kita dijajali informasi tentang Jakarta, mungkin saja banyak anak-anak muda kita, adik-adik kita yang berpikir bahwa sukses itu kalau punya rumah seperti di Jakarta gitu kan. Nah, atau sukses itu kalau punya perilaku urban gitu. Nah, sebetulnya Sumba TV ingin merubah cara pandang itu. Makanya kita punya program misalnya Film Kampung. Ini program yang saya yakin sekali akan panjang gitu ya. Akan panjang dan pasar dunianya itu ada. Saya lihat dengan perkembangan Netflix, lalu Apple TV dan segala macam. Film-film kampung itu menjadi unik dan tidak semua orang bisa memproduksi itu. Nah, di masa depan, di 1-2 tahun ini, kami akan konsentrasi di situ, di film kampung itu. Tujuannya adalah agar selain kita mendokumentasikan kampung sendiri, itu juga kita mengajak orang untuk bangga terhadap kampungnya. Karena saya yakin anak-anak muda itu nanti kalau kita sudah pacu mereka begitu, mereka akan temukan tuh keutamaan kampung, lalu semakin banyak orang mau jadi orang kampung. Nah, itu kan keren. Lalu kita mau, banyak yang juga merasa bahwa Sumba TV ini kan TV lokal. Enggak, kita bukan TV lokal. Kita konten lokal tapi penonton kita harus global. Nah, itu tujuan kita. Makanya film kampung ini akan menjadi ujung tombak di masa depan untuk kita. Dan tadi sejalan dengan bagaimana kita bangga menjadi orang kampung itu, dan itu adalah jati diri bangsa kan sebenarnya. Itu kampung-kampung di Indonesia itu adalah jati diri bangsa yang memang kita berbineka gitu. Dari awal kita sudah
sepakat kita berbineka tetapi kita tetap satu, kan begitu. Oke. Lalu ada lagi yang saya catat, seni budaya. Betul, seni budaya ini salah satu yang dilupakan dari sistem pendidikan kita mungkin ya. Menurut saya seni budaya dan juga olahraga itu adalah strategi terbaik membangun SDM di luar sekolah formal gitu. Jadi kalau masih ada pemerintah daerah yang tidak membangun fasilitas seni budaya dan olahraganya, itu kita akan terus mengkritik mereka, memberi masukan untuk segera bangun ini. Kalau enggak, kamu enggak punya SDM yang sportif, kamu enggak punya SDM yang baik. Yang kamu punya cuma orang yang kumpul-kumpul dan minum mabuk. Kalau kamu tidak bangun sistem SDM, tidak sistem pembangunan SDM di luar sekolah formal, jadi seni budaya dan olahraga. Karena anak muda itu kan sifatnya dia, ya kita juga pernah muda semua, kita kan mau mencari jati diri. Kalau kita tidak temukan di seni budaya dan olahraga, kita temukan di mana? Akhirnya kita duduk-duduk kumpul dan melakukan yang dalam tanda kutip negatif. Nah, itu yang harus disadari oleh pemangku kebijakan, khususnya di bidang pendidikan. Semoga mereka dengar ini apa yang kita diskusikan sih. Lalu kita juga tadi sepakat kemampuan melihat potensi di sekitar kita, termasuk soal pariwisata tadi. Jadi saya masih ingat itu Bung Arnold, waktu kita diundang untuk pertemuan itu kan tujuannya kita menemukan master plan pariwisata Sumba, supaya kita tidak jalan masing-masing. Kayak sekarang kan kita sebenarnya jalan masing-masing tanpa arah. Akhirnya semua orang punya persepsinya masing-masing. Ada yang mau membangun seperti Kuta, ada yang mau membangun seperti Hawaii, gitu-gitu kan. Nah, padahal kita kan yang harus kita gali itu kan sebenarnya jati diri kita sendiri. Nah, ini tapi kita jangan putus asa, kita tetap harus dorong itu. Supaya jangan tiba-tiba kita dapat program pariwisata yang besar, lalu kita kaget gitu. Nah, itu kita harus siapkan. Ya, nanti akan berhubungan. Kenapa sebenarnya kita dorong dari dulu? Kita perlu sekali bangun master plan pariwisata kita ya. Misalnya ada satu kawasan di Sumba atau di Timur atau di Flores menjadi kawasan pariwisata atau destinasi pariwisata, otomatis sebetulnya ada program ikutannya, misalnya program dari Dinas Pendidikan, bahwa di situ harus ada sekolah yang memang sekolah STM misalnya, yang atau SMK pariwisata. Jadi destinasi itu harus ada juga anak lokal yang belajar untuk menjadi tuan rumah destinasi kan. Lalu misalnya dari Depnaker itu dia punya balai pelatihan kerja. Nah, balai latihan kerja itu harus juga mensupport destinasi pariwisata tadi. Ini yang kita belum lihat. Jadi pada saat kita menetapkan satu tempat menjadi destinasi pariwisata, harusnya ada banyak infrastruktur yang mendukung ini. Nah, itu makanya penting lah master plan pariwisata. Tapi mungkin bagi banyak orang ini proyek yang membuat capek gitu ya, dan kadang-kadang ada yang alergi juga kalau untuk capek sedikit gitu. Lalu ada lagi sedikit, kita sepakat tadi, saya lihat dari semua diskusi bahwa potensi lokal di sekitar kita menjadi kearifan lokal sebagai jati diri bangsa kita. Lalu ya, saya ucapkan terima kasih untuk semua, untuk Kak Rudi, untuk Bro Arnold, Bro Randi, dan Adik Dikna untuk diskusi yang asik ini. Dan ya, semoga kita bisa membangun program-program seperti ini, dan ini juga nanti, saya sudah sampai tadi pada saat kita mau, teman-teman sedang berdiskusi, saya bikin catatannya, saya mau bilang bahwa anak-anak Timur, anak-anak NTT harus nonton diskusi kita ini supaya apa? Supaya kita bangga menjadi anak Timur. Lalu yang paling penting saya lihat, dan ini harus kita desak gitu, angkatan kita inilah yang harus mendorong agar kita ini tidak terjebak atau tidak diam di dalam stigma tertinggal gitu. Sekarang kan kita ada di dalam stigma itu, paling miskin, paling apa, pokoknya paling tertinggal itu kan ada di kita. Menurut saya tadi yang kita diskusikan itu adalah kita harus lepas dari stigma itu. Karena kita punya keunggulan masing-masing. Soal tertinggal itu kan soal sudut pandang saja.
ya kan? Ada yang merasa karena belum punya mobil, oh dia tertinggal. Padahal kan belum tentu. Itu kan soal butuh atau tidak butuh gitu. Nah itu pasti akan menarik kalau nanti pada saat teman-teman pulang juga kita bisa membangun program bersama, dan itu pasti akan kita akan lebih beri warna baru lagi untuk pembangunan di timur Indonesia, dan tentunya itu untuk Indonesia. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menjadi tamu e-talk pada hari ini. Oke, terima kasih Kak Umu Billy yang juga telah memberikan pandangannya terkait dengan episode e-talk kita kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang telah berkenan bergabung dalam episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Rudi Samapati yang berada di Jerman, ada Kak Randiano yang berada di Australia, Kak Arnold di Amerika Serikat, dan juga Kak Dikna yang juga berada di Amerika Serikat. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada sahabat Sumba TV yang telah menyaksikan episode e-talk Suara Sabana yang keempat kali ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Bye-bye.